Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang adab lahir dan batin membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci, sumber daripada ajaran agama Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, serta terus bersambung sampai kepada kita sekarang ini. Dan mudah-mudahan sampai hari kemudian Al-Quran tetap dapat dibaca dan diamalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah, kalam suci, datangnya dari yang maha suci. Ibarat Al-Quran adalah sebagai surat yang disampaikan kepada kekasihnya. Jadi sebenarnya kita membaca Al-Quran ada sedang membaca surat-surat yang datang dari kekasih kita, dari pencipta kita, dari penjaga kita, dari penolong kita, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran, surat ini datangnya dari Allah, adalah suci, yaitu Al-Quran, maka bagi kita yang akan membacanya tentu punya adab-adab tertentu, adab lahir dan adab batin. Apa saja adab lahir dan adab batin dalam membaca Al-Quran? Di antaranya adalah sebelum kita menyentuh Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran dengan mushaf, maka hendaklah terlebih dahulu kita bersuci. Yang utama adalah berwudu. Nah, agar tubuh kita ini suci dari hadas besar maupun yang kecil, maka tentulah dengan jalan kita berwudu. Berwudu seperti wudu sholat. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan tubuh kita, bahwa kita akan menyentuh, membaca Al-Quran yang suci, yang datangnya dari yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersiwak atau menyikat gigi. Nah, apabila kita setelah makan dan sebagainya, tentu ada sisa-sisa makanan di gigi atau di mulut kita, maka hendaklah kita bersiwak atau menyikat gigi. Karena yang akan kita baca adalah kitab yang suci, yang datangnya dari yang maha suci. Mau tidak mau, maka tubuh kita, badan kita, diri kita harus ikut suci pula. Nah, setelah kita bersiwak dan telah berwudu tadi, maka barulah kita menyentuhnya. Menyentuhnya pun dimulai dengan tangan kanan kita. Tangan kanan adalah simbol dari kebaikan, sesuatu yang baik. Maka ambillah dengan tangan kanan, karena Al-Quran adalah yang terbaik untuk dibaca. Maka ambillah dengan tangan kanan. Setelah itu kita nanti mulai membaca. Sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita hadapkan
hati kita, perasaan kita, pikiran kita, rasa kita, ruh kita, nafsu kita, terutama nafsu yang baik, kita hadapkan. Kita merasa bahwa Allah sedang melihat, mendengar, mengetahui kita pada saat itu. Bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi diri kita dan seluruh alam semesta ini. Kita berada pada Allah, maka dalam rasa kita sedang membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, atas izinnya. Lalu kita mulailah dengan membaca isti'azah, dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita harus membaca itu? Kita awali karena kita adalah sifatnya lemah, dhaif. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain dari nafsu yang tidak baik pada diri kita, ada temannya nafsu kita yang tidak baik adalah setan. Nah, setan itu adalah menggoda kita, maka mau tidak mau kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu kita harus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan datangnya dari Allah itu sendiri. Nah, pada saat kita akan membaca, maka kita serahkan diri kita kepada Allah agar Allah melindungi kita. Sehingga terbebas nanti kita dari godaan-godaan setan. Lalu setelah itu untuk membaca, setelah membaca ta'awuz, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus membaca itu? Karena awal dan akhir harus terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal, maka kita sebut nama Allah. Akhir juga kita sebut nama Allah. Awal dan akhir itu adalah kekuasaan, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Maka tentulah kita mengawali kebaikan-kebaikan dengan basmalah. Dan diakhiri nanti dengan menyebut nama Allah. Dan serta kalamnya. Sadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah. Maka setelah itu kita membaca dengan tartil. Dengan tertib. Dengan tidak terlalu tergesa-gesa. Membaca dengan fasih. Sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Nah, pada saat kita membaca itu. Maka batin kita, Allah maha melihat kita. Allah sedang melihat apa yang kita baca. Allah sedang melihat surat yang ia kirimkan kepada kita dan kita selalu membacanya. Yaitu Al-Quran. Kita membaca Al-Quran adalah kiriman dari Allah yang maha suci. Kiriman surat cinta kepada kita. Kita membaca surat cinta dari Allah. Di situ ada aturan-aturan Allah. Ada perintah, ada larangan, ada ajakan, ada nasihat di dalamnya. Kita baca terus menerus. Maka Allah akan bangga kepada kita. Senang kepada kita. Selalu membaca, dilihatnya. Oh, ini kalamku dibaca oleh makhlukku. Oh, ini kalamku selalu diingat, dibaca, dihormati. Maka kita tentu kita akan mendapatkan nilai yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin apa yang kita baca itu didengar oleh Allah. Apa yang kita perbuat dalam membaca itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin
bahwa apa yang kita lakukan, mendengar, membaca, berbuat dalam membaca Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kita, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Daya dan kekuatan semuanya datangnya dari Allah, bukan dari kita sendiri. Sehingga dengan kita membaca, kita terhindar daripada kesombongan diri kita, keakuan diri kita. Sebenarnya yang membaca, yang mendengar, yang berbuat pada diri kita itu sebenarnya adalah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah miliknya Allah. Kita membaca, itu adalah miliknya Allah, bukan kita. Kita serahkan semua. Karena semua sarana dan prasarana datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab batin kita dalam membaca. Apalagi yang pada artinya, ya kita serahkan langsung. Sehingga jadi penghayatan. Kalau tidak tahu artinya tadi yang kita baca, itu makna batin yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, setelah itu banyak atau sedikit kita baca, yang penting batin kita tetap terus untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran zikir, kemudian tanggapan batin kita pada saat membaca itu zikir juga. Zikir yang tanpa suara, tanpa huruf. Jadi setelah itu maka kita tutuplah dengan sadaqallahul azim. Dan kita yakin bahwa yang kita baca itu adalah benar. Al-Quran datangnya dari Allah yang maha agung. Kitab suci yang datangnya dari yang maha suci. Setelah itu kita tutup dan kita berniat. Kita mohon kepada Allah untuk terus membaca Al-Quran. Dalam sehari beberapa kali umpama. Kita terus membaca. Karena kita rindu kepada kiriman surat dari yang maha suci. Yaitu Al-Quran. Maha suci Al-Quran. Kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rindu akan membaca surat-suratnya atau Al-Quran, maka Allah akan rindu kepada kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.